Alhamdulillah sih baik-baik aja karena memang ya semua sakitnya kan terkontrolnya sama dokter, semuanya terkontrol oleh dokter, jadi ya, dan saya juga taat sama apa yang dokter berikan kepada saya tentang pengobatan-pengobatannya. Alhamdulillah ya, meskipun agak capek-capek gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja. Kan dengan banyaknya berita yang lagi beredar sekarang gitu kan, selain kondisi kesehatan mami, seperti apa sih mami menghadapi perubahan 1 bulan Ramadan seperti ini? Kalau apa ya, cobaan gimana ya, cobaan itu sebetulnya gini loh, berita ini sebetulnya kan udah lama ya, tentang yang dibilang asetnya habis itu udah 2019. Iya, saya akui memang pada saat itu saya lagi kena masalah, kena kasus sama suami saya, 9 bulan saya di rehab sama suami saya dengan tidak ada pemasukan sama sekali, dan saya kan hidup terus berjalan, saya hidup nggak sendiri, saya ini bicara real bahwa saya ini tulang punggung keluarga yang begitu banyak keluarga yang harus saya hidupin. Nah, nggak ada, waktu itu masih ada tabungan. Nah, selesai 9 bulan saya rehab, dihadang COVID 2 tahun, udah nggak kerja lagi. Ya masih untung-untung kan saya itu diberi Allah itu kayak aset-aset ya, saya bisa menabung aset-aset. Jadi ya apa yang harus bisa dijadikan uang untuk hidup ya, karena hidup itu bukan hanya makan aja kan, hidup kan perlu yang tak terduga itu yang kadang-kadang membuat pengeluaran begitu banyak. Jadi ya untung aku masih punya aset. Kalau aku nggak punya aset, aku bisa nipu sana nipu sini nanti akhirnya. Cuma harinya makan aja mesti harus menipu, nggak mungkin kan. Harus menyayangkan aset kita tapi kita nipu diri kan, nggak mungkin. Ya aku harus ikhlaskan semuanya itu. terus abis itu ada lagi cobaan bahwa saya diberi sakit kanker, terus 4 bulan kemudian habis kanker saya harus operasi mata ya, karena mata ini jadi udah diganti semua kan hitamnya, karena ada katarak tapi dalam, jadi udah nggak berfungsi mata saya ini. Operasi habis itu banyak banget, jadi kayak karena mungkin memang sakit itu kan semua dari pikiran ya, jadi ya apalagi udah seusia saya yang mungkin dulu masa mudanya hidupnya nggak terkontrol, bandel, ya sekarang mulai gitu. Tapi mami ada penyesalan nggak sih? Maksudnya dulu kan dari muda, dari kecil sudah mencari rezeki ya kan, menghidupi saudara katanya, dan sekarang malah di masa tua menjadi seperti ini. Saya tidak pernah menyesal Mbak ya, karena dari 7 bersaudara saya itu memang saya yang diberi talenta sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah. Dari yang 6 itu memang pada saat itu memang membutuhkan pertolongan saya, dan dalam Islam itu kan yang wajib ditolong itu kan saudara dulu ya, kalau diikutin ya, baru ke orang lain. Ya meskipun banyak sih orang lain yang saya bantu juga, tapi ya saya sering cuman mungkin caranya saya keliru ya, waktu itu terkena terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit gitu, bukan saya yang ngejar duit gitu loh. Jadi ya saya pengen bahagia saya itu kalau bisa membahagiakan keluarga saya. Saya pernah diingatkan terus sama teman-teman saya Sri Mulat, karena Sri Mulat itu nggak usah saya ceritain, udah tahu banget dapur saya. Saya kecil, gede, dewasa sampai tua itu di tengah-tengah mereka. Kayak Mas Tarsan itu sering banget menasihatin saya bahwa bagus kamu jadi tulang punggung keluarga, hebat, mereka salut semua dengan saya. Cuman cara kamu salah, kita kan nggak tahu rezeki mau jodoh itu kan rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Cuman nanti masa tuamu kamu yang akan merasakan. Kalau cara kamu gitu, itu caranya gimana? Beri dia kaya, jangan diberi umpan terus. Dan waktu itu aku juga udah berusaha ngasih kaya, tapi ya akhirnya mungkin nggak berjalan, mungkin tidak pas sasaran ya gitu. Nah akhirnya ya yang ini yang saya alami, oh benar ya, baru ingat kata-kata teman-teman Sri Mulat. Karena mereka tanpa saya cerita mereka tahu dapur saya gitu. Jadi ya udah, kalau aku menyesal enggak. Kecewa pernah, aku kecewa ya pasti ya. Pada saat aku dulu pernah ngeblok semua keluarga, cuman hanya karena mungkin aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun itu kepingin banget kalau pisah sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu mungkin udah yang suatu kebahagiaan itu yang nggak pernah aku dapat tadinya. Ya, akhirnya
dengan aku ngeblok itu mereka sadar. Ya udah, Allah aja selalu maksudnya saya sebagai manusia nggak harus maaf ya Mbak, senang. Aku nggak memaafkan apalagi saudara saya sendiri. Orang lain aja saya maafkan kok gitu loh. Ya udah, sekarang mereka udah mulai ya nanyain kesehatan. Ya meskipun belum semua ya, tapi paling nggak anak, menantu, cucu, Umi sehat, udah sehat, udah makan belum lagi apa. Itu udah bahagia banget, itu kayak obat banget buat saya. Tapi gimana sih anak-anak keluarga mereka banyak sekarang kosan misalnya sama seperti apa nih? Ya itu kan kemauan saya, bukan kemauan anak-anak saya. Istilahnya kalau saya kontrak Mbak, kalau mau cari kontrak rumah-rumah ya setidak mampu saya, kalau saya paksa-paksakan saya masih mampu, cuman repot gitu loh Mbak. Kalau kontrak nanti kan nggak mungkin aku masuk rumah cuman beli tempat tidur doang, kan nggak mungkin. Pasti perintil-perintilan itu akan kebeli. Ya nanti kalau bulan depan aku mampu bayar lagi, kalau enggak ya kan pindah-pindah lagi kan repot. Ya udah, kos aja yang nyaman, cuman bawa badan, bawa baju. Dan aku merasa ya walaupun sebetulnya awal-awalnya sedih ya, sedih kaget gitu ya, oh kos kok kayak gini. Yang tadinya aku tuh juragan kos sekarang jadi kos gitu. Akhirnya ya udah aku jalani dengan ikhlas, terus aku terima dengan semuanya kan. Kenapa sih harta harus kita tangisin gitu loh? Terus sekarang Allah juga masih menolong saya kok. Pada saat saya kena cancer itu saya nggak punya apa-apa, uang aja nggak punya, terus harus operasi, harus pemeriksaan tahapnya yang banyak banget. Tapi Allah juga yang membantu saya dengan tangan-tangan teman-teman artis ya, semua hampir membantu saya. Terus saya kena operasi mata ini saya dibantu salah satu rumah sakit terbesar di Center di Menteng. Sepeser pun saya nggak mau ngeluarin uang. Terus saya buka warung, dibantu juga sama teman. Itu kalau nggak jalan Allah nggak akan terjadi semuanya. Berarti kan saya masih ditolong toh. Meskipun saya jatuh saya masih tertolong gitu. Ya ditolong tuh nggak yang harus ini tak kembalikan lagi harta kamu gitu, enggak kan. Mungkin pelan. Mungkin mau diangkat lagi derajatnya, amin, mudah-mudahan gitu. Tapi yang penting semua kekayaan, mau sakit, mau apa itu ujian. Mau harta banyak itu ujian. Baru sadar bahwa dulu saya diberi kemewahan, diberi apa sih yang nggak kebeli saya dulu. Saya beli mobil tuh kayak beli kacang deh. Saya jalan-jalan di mall, anak saya bilang, "Ma, aku pengen mobil yang warna hijau itu, ambil." Saya bilang, "Iya bener Mbak." Saya nggak terpikir kalau pikir saya berbuat baik. Ternyata yang berbuat baik itu belum tentu benar. Ternyata berbuat baik itu juga belum tentu benar ya gitu loh. Mungkin saya salah atau saya sendiri juga menyalahi kan. Saya pernah sama suami saya pernah kena kasus kayak itu. Ya udahlah. Jadi kan Allah memberikan kemewahan. Wah, udah deh, apa yang saya minta itu diturutin sama Allah. Akhirnya ya sudah, lu salah sendiri ya. Udah disentil gitu aja habis. Sampai sekarang itu saya belum bisa berpikir loh, habisnya di mana ya gitu. Sampai belum bisa berpikir loh Mbak. Segitu banyak aset saya loh Mbak. Ada villa, kos-kosan itu ada 2, berapa puluh pintu ada 2. Terus rumah belum, tak sawah belum. Habisnya di mana tuh? Tapi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting sekarang itu paling utama saya itu cuma minta kesehatan. Karena saya diberi sehat, saya masih bisa beraktivitas. Karena sehat itu mahal sekali.